Kuntilanak di pohon randu alas. Di banyak daerah di Indonesia, orang percaya bahwa kuntilanak suka bersemayam di pohon besar, terutama pohon randu alas. Mereka bilang, kalau kamu berjalan sendirian melewati pohon itu di malam hari, jangan pernah menoleh ketika mendengar suara perempuan tertawa. Karena jika kamu menoleh, wajahmu bukan lagi wajahmu sendiri. Tahun 2005 di sebuah desa kecil bernama Banyu Urip di Jawa Tengah, ada jalan setapak yang melewati kebun tebu dan sebuah pohon randu raksasa. Pohon itu sudah berusia ratusan tahun. Batangnya sebesar rumah, cabangnya menjulang menutupi langit. Warga setempat menghindarinya, apalagi saat malam. Mereka percaya pohon itu dihuni oleh kuntilanak yang pernah menewaskan seorang bidan desa puluhan tahun lalu. Namun, jalan itu adalah satu-satunya jalan pintas menuju jalan raya, dan malam itu seorang pemuda bernama Bagas memilih melewati jalur itu. Bagas baru pulang dari kota, naik sepeda motor tua. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Jalan gelap, hanya diterangi lampu motor yang redup. Angin bertiup kencang, membuat ilalang berdesir seperti bisikan. Dari kejauhan, pohon randu terlihat semakin besar. Siluetnya menutupi cahaya bulan. Saat Bagas melewatinya, mendadak mesin motornya mati. Lampunya juga padam. Ia mengumpat kesal, mencoba menstarter berulang kali, tapi tak berhasil. Dan saat itu, ia mendengar sesuatu. Suara perempuan tertawa lirih, memanjang, bergema di antara cabang-cabang pohon. Bagas menelan ludah. Ia mencoba menyalakan motor lagi, tapi percuma. Matanya tanpa sengaja menoleh ke atas. Di salah satu cabang pohon, ia melihat sosok putih duduk dengan kaki menjuntai. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Bajunya lusuh compang-camping. Tubuhnya bergoyang pelan seiring tawa lirih itu. Bagas panik, segera mendorong motornya menjauh. Tapi semakin jauh ia melangkah, suara tawa itu semakin dekat, seperti mengikuti dari belakang. Ketika ia menoleh, sosok putih itu sudah berdiri di jalan, hanya beberapa meter di depannya. Rambutnya menutup hampir seluruh wajah, tapi mulutnya terlihat robek menganga, meneteskan darah hitam. Bagas berlari meninggalkan motornya. Napasnya tersengal saat suara tawa berubah menjadi tangisan bayi. Tangisnya itu begitu nyata, seolah ada bayi menangis tepat di telinganya. Bagas berhenti, menoleh ke tanah, dan di bawah kakinya tergeletak bungkusan kain putih berlumuran darah. Bungkusan itu bergerak-gerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Bagas hampir membukanya karena rasa penasaran, tapi suara tawa melengking terdengar di balik telinga. "Itu bayiku!" Bagas menjerit, berlari tanpa arah. Matanya nanar. Beberapa jam kemudian, warga desa menemukannya pingsan di pinggir jalan. Motor tuanya masih tergeletak di dekat pohon randu. Tapi anehnya, pohon itu tampak sepi seperti biasa. Saat sadar, Bagas bercerita terbata-bata tentang perempuan putih di atas pohon dan tangisan bayi. Namun, orang-orang desanya terdiam. Lalu salah satu tetua berkata, "Kau lihat dia. Penunggu pohon itu memang seorang perempuan yang mati ketika melahirkan. Bayinya juga mati, dan arwahnya tidak pernah tenang. Ia mencari anaknya, menjerat siapapun yang lewat sendirian." Bagas berusaha melupakan kejadian itu, tapi malam berikutnya mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya berdiri di bawah pohon randu, mendengar suara bayi menangis, lalu dari atas pohon, kuntilanak itu turun perlahan, merangkak dengan tangan panjang penuh darah. Saat ia terbangun, tubuhnya penuh memar, seolah habis dicekik. Keluarganya ketakutan. Mereka membawa Bagas ke seorang dukun desa.
Dukun itu berkata, dia sudah ditandai. Kuntilanak itu akan terus mendatangi sampai dia mendapatkan yang dia mau. Dukun itu menyiapkan sesajen di bawah pohon randu, ayam hitam, kemenyan, dan kain kafan. Bagas dipaksa ikut hadir meski tubuhnya gemetar ketakutan. Saat kemenyan dibakar, suara bayi mulai terdengar lagi. Angin berembus kencang, daun pohon bergetar seperti ribuan tangan bertepuk. Dari kegelapan, sosok kuntilanak muncul. Rambutnya panjang terurai, matanya merah menyala. Ia melayang mendekati Bagas, lalu menjerit keras hingga telinga Bagas berdarah. Dukun berteriak memanggil arwah bayi itu, berharap ritual berhasil. Namun yang terjadi justru lebih mengerikan. Dari tanah di bawah pohon, tangan kecil keluar, meraih ke udara. Bayi dengan wajah hancur, tubuh penuh darah, menangis keras. Kuntilanak itu menjerit kegirangan, lalu meraih bayi itu ke pelukannya. Tiba-tiba, bayi itu menoleh ke arah Bagas. Tangannya terulur, dan kuntilanak itu pun ikut menatap Bagas tersenyum lebar. Dia ingin kau ikut bersamanya. Dukun panik, mencoba menghalau dengan bacaan doa. Tapi angin semakin kencang, api sesajen padam. Sosok itu mendekat, meraih tubuh Bagas. Bagas menjerit sekeras-kerasnya, lalu pingsan. Keesokan paginya, warganya menemukan tubuh Bagas tergeletak di bawah pohon. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, dan ada bekas kuku panjang mencengkeram di dadanya. Yang lebih menyeramkan, di sebelah tubuh Bagas ada kain kafan kecil berlumuran darah, seperti bungkusan bayi. Sejak saat itu, jalan setapak melewati pohon randu itu ditutup warga. Mereka percaya penunggu pohon sudah mengambil yang ia mau, tapi tetap haus korban baru. Dan sampai hari ini, siapapun yang berani mendekati pohon randu itu setelah tengah malam, sering mendengar suara bayi menangis, diikuti tawa panjang seorang perempuan. Tawa kuntilanak yang mencari anaknya.